Halo semua, kami dari kelompok UMKM Kuliner Nusantara akan mempresentasikan website yang telah kami buat. Anggota kelompok kami ada saya, Rabin. Saya Farel Hasan. Saya Dion Revano. Saya Ananda. Saya Nicholas. Dan saya Raditya Ilyas. Ini merupakan halaman utama dari website kami yang telah kami buat. Ada beberapa menu, antaranya ada menu home, peran UMKM, business plan, program, dan juga untuk mendaftar UMKM-nya. Next. Untuk metodologinya kita memakai SDLC model waterfall yang dimulai dengan requirement analysis, system design, implementation, lalu testing, dan deployment, dan yang terakhir maintenance. Next. Lalu ini untuk pendaftaran UMKM-nya, ada 3 halaman. Pertama dimulai dengan informasi pribadi, di mana kita diminta nama lengkap, email, nomor telepon, alamat lengkap, dan lain-lain. Lalu untuk yang halaman kedua adalah informasi usaha, diminta nama usaha, kategori usaha, skala usaha, dan tahun berdiri. Lalu lalu informasi produk adalah halaman yang terakhir, di mana kita diminta nama produk, harga produk, dan kapasitas produk. Lalu ini adalah bagian untuk pencarian pintar. Nah, pada halaman ini menampilkan beberapa kategori eh, makanan seperti makanan tradisional, jajanan, minuman, atau makanan-makanan lainnya. Dan juga di sini juga menampilkan toko atau makanan yang sedang promo. Nah, misal makanan ini dari menampilkan informasi tentang detail tokonya seperti Warung Bu Siti, Dapur Ibu Rima, dan Es Segar Pak Joko. Ini salah satu contohnya. Nah, pada halaman ini terdapat fitur-fitur seperti ya kategori makanan yang tadi saya sebutkan, juga bisa kita mencari jenis-jenis makanan yang kita inginkan. Misalkan kalau kita ingin makanan kayak pizza atau burger, bisa pada fitur pencarian makanan yang ada tulisan cari restoran makanan atau minuman. Nah, sistem ini menggunakan sistem pencarian dinamis, pemfilteran secara real time saat penggunaan mengetik, lalu juga menggunakan filter cepat dengan kategori tombol instan untuk seperti kategori tradisional, makanan jajanan, minuman, dan promo. Lalu juga menggunakan logika pengurutan, opsi untuk mengurutkan berdasarkan rating atau popularitas. Lalu di sini menggunakan umpan balik visual seperti rencana diskon dan daftar bersponsor yang disorot dengan jelas. Lalu kita lanjut ke halaman detail produk. Nah, pada halaman detail produk ini halaman ini memiliki fitur interaktif yang menggunakan sistem backend atau program menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk fungsinya untuk memperbarui total harga secara instan berdasarkan varian dan yang dipilih seperti uh, menu original atau variasi menu yang ingin ditambahkan oleh user. Lalu pada halaman ini juga menampilkan gambar dari menu yang dari toko tersebut seperti manipulasi DOM memungkinkan pengguna beralih antara gambar produk utama dan thumbnail. Lalu halaman ini juga memiliki konten tab seperti bagian yang terorganisir untuk deskripsi menu, makanan, ulasan, dan informasi penting lainnya. Lalu pada halaman ini juga menampilkan manajemen stok seperti validasi kuantitas real time, kuantitas menu secara real time terhadap stok yang tersedia. Misal kalau toko TST manis segar Pak Joko misalkan memiliki stok es teh manis misalkan 50, nanti bisa divalidasi menggunakan sistem di dalam halaman ini. Lanjut.
Iya, selanjutnya website kita menggunakan alur checkout yang aman. Jadi website kita itu ada logika transaksi dan logika transaksinya itu terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama adalah logika voucher. Logika voucher ini sebagai contoh misalnya kode diskon 50 memicu fungsi kalkulasi untuk membatasi diskon maksimal hanya 20.000. Lapisan kedua ada kalkulasi pengiriman. Kode gratis, sebagai contoh kode gratis membuat biaya ongkir menjadi nol. Dan yang terakhir ada pemilihan pembayaran. Manajemen status visual untuk memilih transfer bank, e-wallet, atau COD. Jadi website kita memberikan logika-logika transaksi untuk merchant-merchant penjual. Selanjutnya memberdayakan UMKM. Jadi website kita juga memberdayakan UMKM yang biasanya mereka itu tidak terstruktur ya, dan kita memberikan mereka struktur yang jelas seperti sistem produksi yang mencakup panduan untuk standarisasi resep, optimasi tata letak dapur, dan proses pemeriksaan kualitas atau biasa disebut QC untuk memastikan konsistensi produk mereka. Kita juga memberikan UMKM kemitraan dan pertumbuhan, kerangka kerja strategis untuk model waralaba atau franchise, venture bersama atau biasa disebut joint venture, dan investasi angel untuk membantu bisnis berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya, teknologi yang kita gunakan ada beberapa seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Di sini HTML-nya kita menggunakan tag yang tepat seperti nav, section, dan juga artikel untuk aksesibilitas dan struktur. Untuk CSS-nya kita memanfaatkan variabel CSS untuk tema yang konsisten, flagbox, tata letak, dan animasi keyframe. JavaScript-nya kita menggunakan manipulasi DOM untuk tab interaktif dan galeri, intersection observer untuk animasi gulir atau scroll, dan event listener untuk validasi formulir dan pembaruan keranjang dinamis. Next. Oke, lalu dalam implementasinya, JavaScript menangani event pengguna seperti klik pada menu navigasi serta mengatur perpindahan halaman secara lebih halus. Selain itu, JavaScript juga digunakan untuk mengelola animasi tampilan, misalnya kayak ketika elemen muncul saat halaman di-scroll, sehingga tampilan website terasa lebih dinamis. Oke, next. Selanjutnya, database kita memiliki 3 tabel utama. Jadi yang pertama itu tabel user, kemudian tabel business, dan yang terakhir itu tabel products. Ini tabel user berfungsi sebagai tabel utama yang menyimpan data pengguna seperti identitas, kontak, dan tipe pengguna sebagai seller atau bahkan buyer. Jadi tabel ini menjadi dasar relasi sebagai tabel lainnya. Selanjutnya ada tabel bisnis. Tabel bisnis digunakan untuk menyimpan data usaha UMKM milik pengguna. Jadi seperti nama usaha, kategori, skala UMKM, status legalitas, dan status operasional. Tabel ini terhubung ke tabel users melalui user_ID yang menunjukkan bahwa setiap usaha dimiliki oleh seorang pengguna. Lalu yang terakhir itu adalah tabel products. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data produk yang dijual oleh masing-masing usaha, seperti nama produk, harga, stok, dan status produk. Tabel ini terhubung ke tabel bisnis melalui store_ID, sehingga satu usaha dapat memiliki banyak produk. Next. Oke, yang terakhir di sini ada use case dari UMKM sendiri terbagi menjadi 3 aktornya, yakni ada pelanggan, admin, dan owner atau pemilik toko. Untuk use case pelanggan meliputi registrasi, menentukan toko, melakukan order, melakukan review, dan memberikan feedback. Untuk admin memiliki use case mengirim notifikasi pesanan, menampilkan sistem pembayaran, mengirim notifikasi pembayaran, dan menyimpan review order. Dan terakhir untuk aktor owner atau pemilik toko memiliki use case menerima pesanan, menerima pembayaran, menerima review, dan menambahkan menu. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.